Sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Abdul Aziz dengan NIM 25191200180. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian encoder dan juga rangkaian decoder. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang rangkaian encoder. Jadi rangkaian encoder dia adalah mengubah sebuah sinyal input menjadi sebuah kode biner. Di sini saya menggunakan IC 74LS148 dengan jumlah pin 15, ada 8 pin utama sebagai input, kemudian 3 pin utama sebagai output, dan 3 pin lainnya ini sebagai pendukung. Pin GS ini fungsinya sebagai indikator, pin EO ini fungsinya untuk menggabungkan IC ini dengan IC yang lainnya. Kemudian pin EI ini dia fungsinya untuk mengaktifkan IC 74LS148. Nah, cara kerjanya di sini seperti yang teman-teman lihat ya teman-teman. Di IC ini ada bubble atau lingkaran kecil pada samping-sampingnya. Nah, artinya apa teman-teman? Artinya IC ini jika bernilai 1 atau bernilai high, IC ini tidak aktif teman-teman. Jadi IC ini hanya akan aktif jika dia bernilai low. Semisal teman-teman, kita masukkan nilai input low pada pin 0. Nah, pada indikator ini dia akan aktif dan dia akan bernilai low. Kita coba lagi pada pin 3 dan pin 6. Nah, dia akan bernilai 001 teman-teman. Jadi dia mengindikasikan bahwasannya ketika dia diberi masukan low, berarti IC ini sedang aktif teman-teman. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Input di sini ada input 3 dan 6 bernilai low, dan output di sini output A1 dan A2 bernilai low. Kemudian GS ini juga bernilai low, yang artinya input 3 dan input 6 dia aktif teman-teman. Kemudian output A1, A2, dan GS dia aktif teman-teman. Nah, jika ini nilainya 1, kita kasih input ini 1, kita kasih input 6 ini juga 1, maka seluruh output juga akan bernilai 1, yang artinya IC ini tidak menyala teman-teman atau tidak aktif. Itu adalah untuk rangkaian encoder. Kemudian kita lanjut ke rangkaian decoder. Rangkaian decoder ini adalah kebalikan dari rangkaian encoder. Dia akan mengolah sebuah kode biner menjadi angka desimal, teman-teman. Di sini ada sekitar 15 kaki pin. Di sini saya menggunakan IC 74LS138 dengan 15 pin. Ada 3 pin utama sebagai input, kemudian ada 8 pin utama sebagai output, dan 3 pin yang di bawah ini sebagai saklar, ya, sebagai penentu apakah IC ini aktif atau tidak, teman-teman. Nah, IC ini aktif jika S1 ini bernilai high. Nah, dia akan aktif di sini, teman-teman. Jadi pin 15 atau pin Y0 akan bernilai 0. Nah, kenapa kok bernilai 0? Kembali lagi ke sini tadi, teman-teman. Jika IC ini memiliki bubble atau lingkaran di sampingnya, berarti jika IC bernilai high, maka IC ini tidak akan aktif, teman-teman. Dan jika uh, bernilai 0, maka IC ini aktif, teman-teman. Semisal, teman-teman, E1 ini kita jadikan saklar ya, teman-teman. Nah, syarat dari 74LS138 ini akan aktif jika S1 ini diberi nilai high atau nilai 1. Dia akan aktif, teman-teman. Nah, berarti jika inputnya ini bernilai 0, 0, 0, pin Y0 akan aktif, teman-teman. Nah, jika pin A, pin yang pertama ini kita kasih nilai high, maka pin yang Y1 akan aktif. Kemudian jika kita aktifkan pin B, maka pin Y2 akan aktif. Kemudian jika kita aktifkan pin A, B, atau 011, maka pin Y3 akan aktif. Dan jika kita aktifkan semua pin, maka yang aktif adalah pin yang nomor Y7, teman-teman. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam mensimulasikan rangkaian ini. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilamadi Pranata dengan NIM 251910201020. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian 7 segmen. Di rangkaian ini saya menggunakan 4 buah switch sebagai input dari IC 7447 dan outputnya yaitu display 7 segmen. IC 7447 ini mampu mengonversikan kode biner menjadi kode desimal dengan bantuan 7 segmen ini. Langsung saja, ketika input diberikan nilai 0000, maka tampilan di display 7 segmen ini akan memunculkan angka 0 sesuai dengan tabel kebenaran ini. Ketika diberikan 0000, output dari IC ini di pin A sampai dengan pin F itu akan bernilai 1 dan pin G itu bernilai 0 sehingga akan memunculkan nilai 0 di 7 segmen ini. Lanjut. Terus ketika diberikan nilai 00001, output dari IC ini akan memunculkan angka 1 pada display 7 segmen ini. Sesuai dengan tabel kebenaran ini, output dari IC pada pin A itu akan 0, pin B dan pin C itu akan 1, pin D sampai pin G itu akan 0. Sehingga akan memunculkan angka 1 pada display 7 segmen ini. Begitu juga ketika diberikan input 0011 itu akan memunculkan angka 3. Output dari IC 747 ini ketika akan A itu akan 1, B itu juga 1, C itu juga 1, D itu 1, E dan F itu akan 0 dan G itu akan 1. Sehingga akan muncul angka 3 pada set display 7 segmen ini. Begitu juga seterusnya. 4, 5, 6, 6, 7, 8, dan 9. Ini akan memun- Rangkaian ini akan memunculkan sampai dengan angka 9 saja. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Askan Yuda Denis Putra dengan NIM 251910201063. Di sini saya ingin menjelaskan rangkaian adder dengan menggunakan IC 74HC283. Di sini langsung saja pada rangkaian. Di sini ada 9 Swift dan 5 LED. Untuk switch 1 sampai 4 kita ibaratkan dengan A, switch 5 dengan 8 kita ibaratkan dengan B untuk switch 9 yaitu carry inputnya. Langsung saja kita praktekkan. Untuk kita coba yang pertama, jika switch 1 sampai 9 bernilai 0, maka LED 1 sampai 5 juga bernilai 0 atau tidak menyala. Dan untuk percobaan kedua, jika switch 1 bernilai 1 dan switch 5 bernilai 1, maka yang bernilai 1 pada LED 2 atau LED 2 yang menyala. Untuk nilai binarnya 0010. Untuk percobaan ketiga, jika switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 1, dan switch 5 bernilai 1, maka yang lampu LED yang bernilai 1 yaitu lampu LED 3 atau lampu LED 3 yang menyala. Untuk nilai binarnya yaitu 0010 100. Oke, untuk percobaan keempat, jika switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 1, switch 5 bernilai 1, dan switch 6 bernilai 1, maka lampu LED yang bernilai 1, LED 2, dan LED 3, atau nilai binarnya yaitu 01100.
Dan untuk percobaan kelima, jika switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 1, switch 3 bernilai 1, dan switch 5 bernilai 1, switch 6 bernilai 1, maka lampu LED yang menyala yaitu LED 2 dan LED 4, atau LED 2 bernilai 1 dan LED 4 bernilai 1, atau binernya yaitu 1010. Oke, lanjut untuk percobaan ke-6. Jika switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 1, switch 3 bernilai 1, dan switch 5 bernilai 1, switch 6 bernilai 1, switch 7 bernilai 1, maka yang terjadi LED 2, LED 3, dan LED 4 yang menyala, atau LED 2, LED 3, LED 4 bernilai 1. Dan untuk nilai binernya itu 1110. Dan untuk percobaan ke-7, kalau switch 1 bernilai 1, switch 2 bernilai 1, switch 3 bernilai 1, switch 4 bernilai 1, switch 5 bernilai 1, switch 6 bernilai 1, switch 7 bernilai 1, dan switch 8 bernilai 1, maka LED yang menyala yaitu LED 2, LED 3, LED 4, dan LED 5, atau LED 2 sampai 5 ini bernilai 1, untuk binernya 11110. Dan untuk percobaan yang terakhir, jika switch 9 bernilai 1 juga garis inputnya ini, maka semua lampu LED bernyala atau bernilai 1 dengan nilai desimal, nilai biner 1111 semua. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya praktekkan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandiro Ajirota dengan NIM 2519102011058. Rangkaian selanjutnya adalah rangkaian counter, di mana rangkaian counter sesuai namanya adalah rangkaian pencacah atau penghitung. Jadi dia menghitung secara berurutan seperti 1, 2, 3, 4 ataupun kebalikannya 4, 3, 2, 1, karena ini adalah up or down counter. Sebelum saya melanjutkan ke fungsinya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pin-pinnya terlebih dahulu. Kita mulai dari kiri atas, ada pin CLK atau clock, di mana pin ini untuk mengaktifkan clock dari rangkaian ini. Lalu ada pin D/U yang berarti up or down, jadi untuk mengubah hitungan dari rangkaian counter ini, apakah angkanya akan naik atau turun, dihitung dari paling kecil ke terbesar atau paling besar ke terkecil. Lalu ada pin ENB, di mana pin ENB ini jika diaktifkan akan mematikan pin A dan B. Lalu pin A dan B memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengaktifkan hitungannya, memulai hitungannya. Pertama-tama yang wajib kita aktifkan adalah pin clock. Nah, ini tidak tahu, mungkin karena bug ini jadi langsung ke 3 ini. Oke, seharusnya. Lalu di bagian sebelumnya di bagian kanan ada pin-pin juga. Key A itu untuk menunjukkan kalau rangkaian ini aktif. Seharusnya ini LED-nya menyala, tapi karena ada bug, jadi LED 1 ini tidak menyala. Lalu key B, key C, key D itu yang menunjukkan angka yang sedang dihitung. Nah, kan ada 3 pin ya, itu dalam bentuk biner. Lalu ada pin max, di mana pin itu berfungsi untuk menunjukkan kalau rangkaian dalam hitungannya apakah sudah mencapai maksimal. Misal ini ada 3 digit biner, jadi kalau ada 3 digit biner, nilai maksimalnya adalah 7 atau 111. Jika telah mencapai nilai 111, maka pin max ini atau LED 2 ini akan menyala. Lalu IC yang berada di kanan ini, di antara LED 1 dan LED 2 ini adalah IC 7 segment 74HC4511. Nah, itu fungsinya untuk mengubah dari biner ini menjadi dalam bentuk keluaran LED seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba rangkaiannya. Pertama, clock sudah dinyalakan, lalu tinggal kita nyalakan atau matikan A dan B, maka penghitungan akan dimulai. Misal ini dimulai dari 0, nyalakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika sudah mencapai angka 7,
maka LED 2 akan menyala, karena ini menunjukkan kalau sudah mencapai maksimal. Lalu pin down dan up bisa dinyalakan. Untuk jika dinyalakan maka akan mengurangi nilainya, maka akan down. 2, misal ini dilihat dari 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lalu pin E and B seperti yang saya sebutkan tadi berfungsi untuk mematikan switch A. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Maulana Ibrahim dengan NIM 2519 1020 1082. Di sini saya akan mendemonstrasikan rangkaian register SIPO 5 bit menggunakan IC 7474. Singkatnya, SIPO itu seri in parallel out. Maksudnya yaitu kita memasukkan 1 bit lewat satu jalur input, tapi kita bisa membaca outputnya itu secara bersamaan, secara paralel maksudnya. Lalu untuk elemen komponen yang saya gunakan di sini ada clock. Di clock ini fungsinya untuk mengunci IC nanti. Kemudian ada ini IC 7474. Kemudian ada logic state 1 buah di sini sebagai input. Kemudian ada logic probe sebagai indikator outputnya. Kemudian ada power sebagai pemberi tegangan juga, pemberi logika. Nah, kalau dilihat di sini ada S dan R. Kenapa diberi power di sini? Power ini ngasih logika satu konstan, secara konstan. Nah, S dan R ini mereka aktif kalau dikasih output input 0 gitu. Dikasih input 0, mereka bakal aktif low. Makanya kita kasih power ini sebagai pemberi logika satu konstan untuk menonaktifkan S dan R ini. Karena jika tidak dinonaktifkan, maka S dan R ini akan merusak key sebagai output yang diharapkan gitu. Artinya S ini malah membuat key itu langsung menjadi 1. Sedangkan R ini maksa key nanti jadi 0 langsung. Jadi memang power ini diperlukan untuk mengunci S dan R ini agar tetap mati, gitu. Oke. Kita akan mencoba simulasinya. Untuk simulasinya itu, nah ini yang tadi aktif low itu. Nah, untuk mensimulasikannya itu kita harus menekan dengan cepat input ini agar menekan dengan cepat seperti begitu ini nilainya menjadi 1, nanti baru kita jadikan 0 lagi. Nantinya output 1 itu akan bergeser diganti oleh input 0 ini. Kita coba secara cepat ya. Nah, kita matikan. Nah, 1 pelan-pelan akan bergeser. Nah, jika tidak dimatikan, jika tidak secara cepat, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, 1. Kenapa ada jeda sebentar tadi? Karena kita sudah memberikan clock ini frekuensinya 1 Hz, 1 detik. Nah, jika kita berikan input 1, maka dia akan 1 semua. Jika kita berikan 0, akan 0 semua. Nah, ini 1, 0, 0, 0. Nah, ini adalah simulasi register SIPO 5 bit ya. Mungkin cukup sekian demonstrasinya. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.